Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John memberikan respons terkait keluhan timnas Indonesia soal kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf saat melawan Bahrain, Kamis. Wasit Ahmed Alkaf menjadi sorotan usai keputusannya yang kontroversial saat memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis. Salah satu keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf adalah tetap melanjutkan pertandingan meski waktu injury time di akhir babak kedua telah lebih dari 6 menit. Keputusan itu terbukti mempengaruhi hasil pertandingan karena Bahrain mampu mencetak gol di menit ke-99 yang membuat laga berakhir 2-2. Timnas Indonesia yang tidak puas dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf telah mengajukan surat protes resmi kepada AFC. Permasalahan ini kemudian mendapatkan respons dari Sekjen AFC Windsor John. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Windsor. Namun, Windsor menambahkan bahwa laporan wasit termasuk alasan penambahan menit akan ditinjau. Di samping itu, Windsor menyerukan agar negara-negara di kawasan Asosiasi Sepak Bola ASEAN juga bisa mencetak wasit berkualitas. Jairo Ridwald memasang gambar bendera Indonesia di keterangan akun Instagram, seiring dengan kabar pemain baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Pada Minggu siang, terlihat bendera merah putih terpampang dalam akun Jairo. Tampilan bendera Indonesia tersebut mengundang pertanyaan sekaligus rasa penasaran. Dalam beberapa waktu terakhir, Jairo merupakan salah satu pemain sepak bola yang kerap dikaitkan dengan langkah naturalisasi PSSI setelah mengurus proses alih warga negara sederet pemain dari Jordi Amat hingga Mees Hilgers. Organisasi pimpinan Erick Thohir itu masih terus memburu pemain-pemain yang memiliki kaitan dengan Indonesia. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan akan ada pemain yang datang pada Oktober 2024 untuk mengurus naturalisasi. Arya tidak menyebutkan siapa nama pemain yang dimaksud. Jairo saat ini memperkuat klub Royal Antwerp di Liga Belgia. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sempat memperkuat Ajax dan Crystal Palace. Mirip seperti beberapa pemain asal Belanda yang dinaturalisasi seperti Tom Hay, Sandy Walsh, Calvin Verdonk, atau Marten Paes, Jairo juga punya pengalaman bermain di tim junior Oranje. Selain itu, dilansir dari data pemain di Transfermarkt, Jairo juga tercatat pernah 3 kali membela timnas Belanda di level senior. Media Belanda Voetbal International menyoroti kabar Kevin Dix bakal memperkuat timnas Indonesia. Menurut media tersebut, hal itu akan menjadi gebrakan besar. Secara mengejutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjabat tangan dengan Kevin pada Sabtu 12 Oktober 2024. Itu artinya pemain FC Copenhagen itu segera diproses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kabar naturalisasi Kevin ini turut menyita perhatian Voetbal International. Dalam artikelnya, media asal Belanda itu cukup terkejut dengan bergabungnya bek berusia 28 tahun itu ke timnas Indonesia. Pasalnya, PSSI selalu melakukan gebrakan dan yang terbaru adalah merekrut Kevin. Masuknya pemain berdarah Maluku itu dinilai menjadi gebrakan besar bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi gebrakan besar lainnya bagi Indonesia yang bercita-cita tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pemain-pemain seperti Mees Hilgers, Tom Hay, dan Calvin Verdonk telah mendahului Dix, tulis Voetbal International. Saat ini, pemain bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan, proses naturalisasinya bisa segera rampung. Jika prosesnya cepat selesai, bukan tidak mungkin Kevin bisa memulai debutnya dengan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi pada November 2024.
Kehadiran Kevin jelas menjadi angin segar bagi timnas Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi beraksi di Piala Dunia 2026. Apalagi, peluang skuad Garuda masih cukup terbuka. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Diharapkan, skuad Garuda bisa mengoleksi poin penuh guna menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. PSSI berencana melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC buntut kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang merugikan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis malam WIB itu, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain karena gol terlambat tim tuan rumah. Mohamed Marhun mencetak gol penyama kedudukan ketika laga menginjak menit ke-99. Padahal, babak tambahan waktu yang diberikan oleh ofisial keempat hanya berdurasi 6 menit saja. Artinya, Ahmed Alkaf membiarkan laga tetap bergulir selama lebih dari 3 menit setelah additional time yang diberikan berakhir. Hal inilah yang memicu protes dari skuad asuhan Shin Tae-yong pada laga tersebut. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, telah memberikan penjelasan secara resmi bahwa pihaknya akan melayangkan surat protes kepada AFC. Setelah itu, surat protes ini akan disampaikan kepada FIFA sebagai otoritas yang lebih tinggi. Timnas Indonesia sudah menggelar sesi latihan perdana setelah tiba di Qingdao, China. Latihan di Stadion Qingdao Tiantai pada Sabtu pagi. Latihan ini merupakan persiapan skuad Garuda menghadapi matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain terlihat antusias mempersiapkan diri dalam latihan ini. Mereka sepertinya sudah melupakan kekecewaan ditahan imbang Bahrain lewat gol injury time kontroversial. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membagi sesi latihan pagi itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah pemain yang turun ke lapangan bertanding melawan Bahrain. Kelompok pemain ini berlatih di gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Mengenai kondisi pemain, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan tak ada masalah berarti. Hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan dan akan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca, karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, kata Shin. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes turut mengomentari langkah Kevin Dix yang kian mendekati proses pergantian warga negara. Sinyal kuat Kevin bakal dinaturalisasi tampak dalam unggahan Instagram Erik pada Sabtu siang. Ketua Umum PSSI itu memamerkan foto dengan Kevin Dix yang dilengkapi dengan keterangan yang jelas, menyatakan mantan pemain Belanda U21 tersebut bakal mengenakan kostum timnas Indonesia. Unggahan tersebut mendapat respons dari netizen. Bahkan tak cuma masyarakat umum saja, Maarten Paes juga turut berkomentar. Singkat saja kata yang dibubuhkan kiper skuad Garuda itu. Akhirnya, tulis kiper FC Dallas tersebut sembari diikuti emoji muka dengan 2 hati sebagai mata. Reaksi Paes pun mendapat sambutan hangat dari warganet. Ribuan balasan menyambut komentar singkat tersebut. Paes juga merupakan muka baru di timnas Indonesia. Setelah resmi mendapat status warga negara Indonesia pada akhir April 2024, Paes harus menunggu beberapa lama untuk mengenakan kostum berlambang Garuda lantaran proses peralihan federasi yang membutuhkan waktu. Setelah Paes kemudian menyusul Calvin Verdong, Eliano Reijenders, dan Mees Hilgers. Sementara bagi Dix untuk bisa membela timnas Indonesia harus melewati serangkaian proses seperti penyampaian berkas ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta ke Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya diusulkan ke DPR RI
dibahas di Komisi 3 dan 10, dibawa ke paripurna DPR dan dikembalikan ke Presiden. Setelah itu baru ada pengambilan sumpah, pembuatan KTP dan paspor. Proses alih federasi juga harus dilakukan sebelum Dix bisa berkostum tim merah putih dan bekerja sama di atas lapangan bersama Paes menggalang pertahanan.